Halo, jumpa lagi di podcast Prestasi. Kali ini kita akan membahas lahan miring. Banyak di luar sana kalian mempunyai lahan di lereng bukit, di lereng gunung dan lain sebagainya. Atau meskipun tidak di gunung, itu kemiringan lahannya itu lumayan tajam. Lahan tersebut bisa minus. Minus itu karena apa? Lahannya susah untuk dikelola. Untuk sebagian orang awam. Cuman dengan lahan miring tersebut itu ada beberapa keunggulan. Salah satunya adalah memanfaatkan kontur atau lahan miring tersebut dengan cara apa? Ada beberapa ini yang akan kita spill. Pertama, pahami karakter lahan tersebut. Misalnya kemiringan lahannya itu miringnya ke arah mana? Apakah miring ke jalan utama atau ini jalan utama, ini miringnya ke belakang? Nah, itu beda-beda perlakuannya. Kita fokus ke sketsa saya. Ini adalah yang tahap pertama adalah memahami karakter lahan. Coba saya bantu ke sketsa biar bisa mudah dipahami. Ini jalan, ini lahannya. Ini jalan utama, ya. Ini jalan yang sudah ada, lahan Anda ini. Nah, ini yang akan kita kelola ini. Jika jalan ini ada di depan, otomatis bangunan rumah Anda itu mengarah ke sini. Memahami karakter lahan. Anggap saja ini sekarang yang di sini adalah timur. Ya, ini cahaya matahari dari sini. Nah, ini barat. Matahari itu menyinari lahan Anda dari timur ke barat. Berarti rumah Anda menghadap ke timur. Yang bisa kita manfaatkan adalah kita nggak perlu menguruk lahan. Jadi kita manfaatkan di area ini tanpa cut and fill yang banyak. Jadi salah satunya adalah di sini bisa kita buat pertama di sini area ya adalah cut and fill sedikit, cuman nggak terlalu banyak. Kalau misalnya biasanya ini kan kita buang, nah, area ini kita buang biar bisa. Nah ini volume tanah ini sudah banyak sekali, jadi sekarang kita nggak perlu itu. Jadi ini kita anggap aja kita buat ini area garasi. Ini area garasi. Kemudian ini bisa akses di sini bisa buatkan tangga. Ini arah masuk ke area bangunan selanjutnya. Nah ini bangunan utamanya. Ini bisa di sini bisa kita buatkan dak, di sini ada kolomnya. Nah, di sini bisa buat balkon. Otomatis ini sebuah garasi carport, ini mobilnya. Ini tangga masuk, ini bisa bikin split level. Ini ruangan, ini juga ruangan. Nah, seperti itu. Nah, ini tanah. Jika garasi ringnya model seperti ini, ya. Sekarang yang berikutnya adalah jika sebaliknya dari ini adalah begini lahannya. Nah begini, ini jalannya ada di sini, ini jalan tanah Anda ini mulai dari sini ke sini. Nah ini perlakuannya beda lagi. Apalagi jika panas matahari itu dari sini. Nah, rute matahari dari timur, ini timur, ke sana adalah barat. Jadi sinar mataharinya begini. Nah, ini terexpose, malah bagus view-nya. Ya. Jika begini, ini lahannya dibalik seperti tadi. Cuman pemanfaatannya, garasinya itu tetap ada di sini. Garasinya ada tetap di sini. Area carport atau garasi dalam rumah. Misalnya rumahnya begini. Sama, ini balkonnya ada di sini di belakang balkonnya. Bisa buat balkon atau bisa buat bangunan dua rumah split level juga bisa. Di sini kita manfaatkan, ini masuk ke sini down slope. Ini istilahnya down slope. Ini bisa untuk kita buatkan ini. Jadi cut and fill tetap ada, cuman nggak banyak gitu lah. Cut and fill-nya hanya ini sama ini misalnya.
dan kita manfaatkan kontur tersebut. Ini misalnya pilar baja misalnya, atau bisa saja ini sebuah ruangan bisa, atau ini dimanfaatkan sebagai kolam bisa. Ini kolam renang misalnya. Misalnya ini kamar, ini ada tangga, ini ada tangga di sini. Ini depan, ini bagian depan. Itu masuknya di sini. Jadi ini carport atau garasi. Nah, ini dalam rumah. Ini bisa berbentuk kamar. Ini balkon. Nah, ini tangga menuju ke bawah. Ini juga bisa kamar. Ini kamar. Ini bisa kolam renang. View-nya menuju ke lembah. Ini ada misalnya di arahnya bukaan. Ini kolam ikan atau kolam renang bisa di sini. Nah, jadi pemanfaatan lahan ini bisa kita manfaatkan dengan baik. Ini view-nya ke lembah. Ini juga view-nya bisa ke lembah. Nah, ini tampak depan bagian sini. Ini jalan sini. Jadi ini pemanfaatan lahannya seperti ini. Sekilas seperti itu. Ada yang miring yang bagian belakang dan juga yang miring bagian depan. Kalau yang depan yang seperti tadi, kalau yang miring bagian belakang seperti itu. Jadi pemanfaatan lahan atau pemahaman karakter lahan seperti itu tadi. Kemudian kita langsung ke desain. Ini tadi langsung ke desain sebenarnya. Posisi matahari, arah angin, view. Tadi sudah bisa kita pelajari view-nya kemana, mataharinya kemana, itu menentukan posisi kamarnya dan posisi area yang perlu diperlukan untuk view. View-nya arah mana, arah matahari kemana, itu menentukan layouting ruang. Dan yang kedua, gunakan desain. Poin nomor 2 sudah saya terapkan di sketsa itu tadi. Sekira seperti itu. Nanti lebih detail itu perlu pembicaraan lebih panjang, nggak cukup ini kalau lewat sini. Sekilas bahwa tanah yang berkontur atau tanah kemiringan bisa kita manfaatkan dengan sebaiknya, yaitu dengan cara menggunakan apa? Ya, menggunakan desain. Apakah desain itu pakai ya terasering, ini masuk dari sini, masuk di sini juga terasering itu kan. Nah, kita manfaatkan. Jadi nggak kita uruk tapi kita manfaatkan lahan kemiringan itu. Baik itu menjadi sebuah ruangan ataupun sebuah fasilitas ruang seperti kolam renang dan lain sebagainya. Jadi ini, nah misalnya ruang tamu di lantai atas untuk dapat view terbaik. Nah, ini balkon ini anggap saja kita buat untuk ruang keluarga atau ruang kumpul bersama, bisa menuju ke belakang sini. Dari ruang tamu ke belakang, area privat di bawah. Jadi yang atas itu area publik, ruang tamu, ruang keluarga, dan balkon ini untuk ruang bersama. Yang ruang privat di downslope-nya daerah sini. Ini ruang private, kamar-kamar, sistem split level. Nah, saya gambarkan tadi split level sudah. Optimalkan pencahayaan dari karakter lahan yang miring. Nah, tadi sudah saya bahaskan bahwa kita analisa panas matahari itu dari mana. Yang dari barat ya perlu kita cover lebih masif. Tapi kalau dari timur perlu kita buka karena cahaya matahari dari timur itu bagus buat pencahayaan alami di dalam ruangan maupun pagi itu saja. Otomatis dari panas matahari yang kita pelajari tadi, terbitnya matahari ke tenggelam, itu kita pelajari, kita analisa, menentukan bukaan-bukaan kita letakkan di mana, seberapa besar bukaannya, itu bisa menjadikan sebuah produk desain skylight, akhirnya menghemat energi di bangunan tersebut. Karena ini ya, misalnya ini banyak, harus ada banyak bukaan di sini. Sini banyak bukaan, area ini banyak bukaan. Gunakan terasering untuk landscape, sudah kita bahas tadi. Ya, ini landscape. Terasering ini ya ini bentukan-bentukan ini adalah terasi. Nah, seperti sawah, kalau di sawah kan ada sawah teraseringnya. Ini bisa diaplikasikan di rumah yang berlahan. Yang kelima itu tentu dengan kemiringan ada kan beberapa macam sudut ya. Sudutnya itu misalnya ini ya, saya gambar di sini sudut. Nah, sudutnya ini 90 derajat. Kalau ini 45. Nah, maksimum itu 45 derajat. Maksimum 45 derajat. Di atas itu bisa cuman membutuhkan ini ya. Nah, ini sesuai ini. Ini anggap saja ini 45 derajat. Lebih dari itu misalnya sekian, itu bisa cuman struktur dan tangga
kemiringan tangga itu lebih tajam, tapi memang dibanding dengan rumah yang di posisi tidak di kemiringan lahan itu relatif lebih mahal karena strukturnya butuh lebih stabil, lebih karena dia menahan tanah. Ini menahan tanah karena sekian ditahan. Jadi di sini selain ada struktur kolom yang kuat, di sini juga ada perkuatan untuk menahan tanah dibanding dengan rumah di lahan yang datar, struktur relatif lebih mahal. Kemudian drainase. Nah, di lahan yang kemiringan seperti ini itu drainase harus sangat dipikirkan lebih baik karena dengan kemiringan lahan yang seperti ini otomatis aliran air hujan yang ke arah daerah sini itu miringnya lebih tajam. Maka diperlukan di arah sini, misalnya arah sini ada talang kemudian disalurkan ke sini. Jangan sampai mengganggu tanah yang sudah miring ini. Jadi dia harus punya jalan tersendiri hingga masuk ke, kalau misalnya miringnya begini buangnya ke belakang sini, dan juga dibantu di sini juga harus ada, di area sini juga harus ada selokan yang memadai. Jadi area sini nggak boleh ke sana, harus disalurkan lagi. Yang area sini bisa ke arah sini, ke bagian belakang. Ini di area sini harus ada selokan tersendiri karena untuk di area jalan ya, dari sini ke sini. Yang di area sini airnya juga harus dikontrol biar bisa masuk ke sini. Arah sini juga harus dibuatkan juga, arah sini masuk ke sini misalnya. Harus dibuatkan pipa drainase tersendiri biar tidak mengganggu kestabilan tanah yang sudah diperkuat di area ini. Jadi ini tanah ini harus stabil. Jadi pentingnya drainase itu. Rumah kondisi di lahan miring ataupun di lahan datar tetap harus perhatikan arah aliran air drainasenya. Mungkin sekilas itu pemanfaatan lahan miring. Contohnya misalnya ini bisa Anda buat ilustrasi lahan miring yang bagian belakang itu seperti ini. Nah, lahan miring yang sejajar dengan jalan, ini misalnya ini jalan, ini lahan miringnya di sini jalannya, jalan aksesnya ke area tersebut ini gini. Ini contohnya seperti ini. Jadi kalau misalnya ini jalan, ini lahannya miring gini, ini view-nya pegunungan, ini namanya downslope. Nah, downslope. Kalau gini, ini namanya upslope. Ini jalannya. Contohnya nanti kita berikan di sini ya. Jadi sekarang sudah tahu kalau rumah lahan miring itu bukan masalah, tapi peluang. Kalian bisa konsultasi gratis tentang problem hunian, baik itu lahan miring maupun lahan di datar. Silakan kunjungi website kami di sini. Sekian, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.